Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di kelas matematika bersama saya Miss Siti Aminah. Jika sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai induksi matematika secara sederhana, maka sekarang kita akan menaikkan sedikit levelnya, yaitu membahas mengenai induksi matematika keterbagian. Supaya kalian bisa memahami secara baik mengenai materi kali ini, silahkan tonton video ini sampai habis dan cermati secara seksama. Selamat belajar! Selanjutnya yaitu materi induksi matematika keterbagian. Misal ada contoh, buktikan 4 pangkat N plus 1 dikurang dengan 4 kan habis dibagi oleh 12. Maka penyelesaiannya yaitu, kita ingat langkah pertama kita yaitu apa? Langkah pertama kita membuktikan bahwa N itu sama dengan 1. Sehingga kita punya soal 4 pangkat N plus 1 dikurang 4 ya. Itu harus habis dibagi 12. Maka kita tulis soalnya 4 pangkat N plus 1 dikurang dengan 4. Ini nantinya harus habis dibagi dengan 12 gitu. Karena kita misalkan N-nya adalah sama dengan 1, maka di setiap soal yang mengandung N itu harus digantikan dengan angka 1, sehingga diperolehlah bahwa 4 N-nya itu kan kita ganti 1, berarti 1 tambah 1 dikurang dengan 4. Maka hasilnya adalah sama dengan 4. 1 tambah 1 kan 2, berarti 4 pangkat 2 dikurang dengan 4 sama dengan 4 pangkat 2 itu berarti sama aja 4 kali 4, hasilnya 16, berarti 16 dikurang dengan 4. 16 dikurang 4 hasilnya adalah 12. Benar gak sih 12 itu habis dibagi oleh 12? Jawabannya benar ya, karena kalau kita bagikan 12 dibagi dengan 12 itu hasilnya adalah 1. Maka langkah pertama ini adalah benar atau bisa juga disebut dengan terbukti. Nah, selanjutnya setelah langkah 1 kita punya langkah kedua. Apa itu langkah kedua? Kalian ingat nggak apa langkah kedua? Nah, langkah kedua yaitu mengasumsikan bahwa N-nya itu harus sama dengan K. Kita asumsikan N-nya sama dengan K. Maka kita peroleh bahwa karena kita asumsikan N-nya sama dengan K, jadi setiap N yang ada di soal kita ganti dengan K. Maka 4 N-nya itu kan kita ganti dengan K ya, karena kita asumsikan. Berarti 4K plus 1 min 4. Nah, kita asumsikan seperti itu. Harus habis dibagi dengan 12. Maka kita buat sama dengan 12P. Karena dia harus habis dibagi oleh 12 tadi ya. Selanjutnya, si min 4 itu kita pindah ruaskan. Nah, kita pindah ruas. Yang tadinya di kiri jadi di kanan. Maka diperoleh 4K plus 1 akan sama dengan 12P. Karena ini tadi sebelumnya negatif, pindah ruas menjadi positif. Positif 4. Maka asumsi kedua yang kita peroleh adalah ini. 4 K pangkat K plus 1 akan sama dengan 12P plus 4. Dan langkah yang terakhir yaitu langkah ketiga. Apa sih langkah ketiganya? Masih ingat nggak? Oke, ingat ya. Langkah ketiga yaitu membuktikan N sama dengan K plus 1. Kita buktikan N-nya dengan asumsinya N sama dengan K plus 1. Maka
kita punya si soal yang pertama tadi, yaitu 4 pangkat n plus 1. Oke, sorry, itu harusnya n plus 1 ya. N plus 1 min 4. Karena kita asumsikan setiap yang mengandung n itu harus diganti dengan k plus 1, nah maka kita peroleh hasilnya yaitu 4, n-nya kan diganti dengan k plus 1, berarti k plus 1, nah itu kan di luar masih ada angka plus, berarti kita tambahin lagi, tambah 1 dikurang dengan 4. Nah selanjutnya 4 pangkat k plus 1 ditambah 1 lagi dikurang dengan 4 itu harus habis dibagi dengan 12 gitu, karena tadi soalnya tadi harus habis dibagi dengan 12. Maka selanjutnya itu kan perpangkatannya itu sebuah penjumlahan, dimana cara penyelesaiannya itu bisa kita menggunakan, kalau misalnya pangkatnya penjumlahan itu bisa kita kalikan dengan basis yang sama. Maksudnya dikalikan dengan basis yang sama itu seperti apa? Misal ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, itu akan menghasilkan A pangkat M ditambah dengan N gitu. Jadi ini K plus 1 kita misalkan M dan 1 kita misalkan dengan N. Maka hasilnya adalah 4 pangkat 1 dikalikan dengan 4 pangkat K plus 1 dikurang lagi dengan 4. Kita rubah menjadi perkalian basis yang sama gitu. Nah, kita tahu tadi kan bahwa 4 pangkat K plus 1 diasumsi kedua tadi itu akan menghasilkan, akan sama dengan 12P plus 4. Maka bisa kita tulis 4 pangkat 1 itu kan berarti 4 ya. Dikalikan dengan 4K plus 1 tadi itu berarti 12P ditambah dengan 4 dikurang dengan 4. Nah, langsung kita operasikan bahwa 4 dikalikan dengan 12P dan 4 juga dikalikan dengan 4 gitu. 4 kali 12P hasilnya adalah 48P dan 4 dikalikan dengan 4 hasilnya adalah 16. Jangan lupa dikurangkan dengan 4 yang terakhir. Maka hasilnya adalah 48P, 16 dikurang 4 hasilnya adalah 12. Nah, dia kan harus habis dibagi dengan 12. Maka pembagian yang harus habis dibagikan dengan 12 yaitu kita tulis 12 ya. Berarti 48 bagi 12 hasilnya adalah 4P dan 12 dibagi 12 hasilnya adalah 1. Maka inilah pemfaktoran dari si 12 tadi. Jadi 12 kali 4P plus 1 ini adalah habis dibagi dengan 12. Jadi pernyataan ini terbukti benar.